warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran online. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang aplikasi turunan. Materinya adalah persamaan garis singgung dan garis normal. Perhatikan untuk materi yang pertama. Nanti akan ada contoh soal dan pembahasan dalam materi aplikasi turunan ya. Yang pertama, jika ada suatu garis lurus yang memiliki sebuah titik, misalnya titiknya kita kasih nama A, yaitu X1, Y1, kemudian bergradien M. Nah, di mana dalam persamaan garis singgung itu kita ingat pelajaran kelas 8 SMP ya. Untuk mencari persamaan garis singgung adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini adalah rumus yang nanti akan kita gunakan untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, bedanya apa dengan sekarang kelas 11? Di SMA atau Madrasah Aliyah, kita sekarang sedang belajar di dalam materi turunan. Nah, berarti gradiennya atau kita sebut dengan M bisa kita cari dengan M sama dengan turunan pertama dari suatu fungsi f(x). Jadi, sekali lagi gradiennya atau kita sebut dengan M bisa dicari dengan turunan pertama dari fungsi f(x). Nah, ingat, ada dua hal yang wajib ada jika kita disuruh untuk mencari persamaan garis singgung ya. Nah, dua hal itu yang pertama adalah harus mempunyai titik X1, Y1. Jadi, tidak boleh jomblo, misalnya hanya ada X1-nya saja. Berarti kita harus mencari Y1-nya juga. Kemudian kalau ada Y1-nya aja, berarti kita juga harus mencari X1-nya. Kemudian dua hal yang kedua adalah harus ada gradien atau kita sebut dengan M yang bisa dicari dengan turunan pertama dari f(x) ya. Nah, ingat, dua hal yang wajib ada ini harus terpenuhi jika kita akan mencari persamaan garis singgung. Kemudian, bagaimana jika salah satu syarat tidak terpenuhi atau tidak ada? Maka tugas kita adalah mencari agar dua hal yang wajib ada ini terpenuhi terlebih dahulu, biar nanti bisa dicari persamaan garis singgungnya. Nah, kita ke contoh soal yang pertama. Persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan 5x kuadrat plus 2x min 12 di titik 2,12 adalah titik-titik. Nah, yang pertama kita harus ketahui adalah di sini bentuknya adalah persamaan garis singgung pada parabola dan dia mempunyai titik 2,12. Berarti 2-nya sebagai X1, kemudian 12-nya sebagai Y1. Ini syarat pertama sudah terpenuhi. Kemudian kita cari syarat yang kedua, harus mempunyai gradien. Nah, tadi gradien itu merupakan turunan pertama dari fungsi yang diketahui, berarti turunannya adalah 10x ditambah 2. Nah, itu baru gradiennya. Nah, 10x plus 2, di sini kan diketahui x-nya sama dengan 2. Berarti kita masukkan ke dalam rumus gradien itu 10 kali 2 ditambah 2. 10 kali 2, 20, tambah 2 berarti sama dengan 22. Kemudian setelah ketemu gradiennya 22, kemudian titiknya sudah terpenuhi ada X1, Y1, kita masukkan ke persamaan garis singgung yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, berarti Y dikurangi Y1-nya berapa? 12 sama dengan M-nya 22.
dikali X min X1. X1-nya kan 2. Berarti kita kalikan Y min 12 sama dengan 22 kali X sama dengan 22X. Kemudian 22 dikali min 2 berarti min 44. Nah, kemudian kita pindah ruas. Min 12-nya ke sebelah kanan, jadi Y sama dengan 22X min 44 ditambah 12. Berarti Y sama dengan 22X min 32. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Soal berikutnya untuk nomor 2. Perhatikan soal nomor 2. Persamaan garis menyinggung kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min 5X di titik 1, min 2 adalah titik-titik. Caranya sama dengan seperti nomor 1. Sudah ada titiknya ya, di situ ada 1, min 2, berarti satunya sebagai X1, min 2-nya sebagai Y1. Nah, kemudian apa yang belum dicari, yaitu gradien. Sekali lagi, gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi. Berarti turunan dari X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2 ditambah 2 kali 2 berarti ditambah 4X dikurangi 5. Nah, itu adalah turunan pertamanya. Nah, bagaimana mencari gradien? Maka kita masukkan angka satunya. 3 kali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurangi 5. Berarti sama dengan 3 tambah 4 dikurangi 5. 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 kurangi 5 sama dengan 2. Nah, teman-teman, di sini gradiennya sudah ketemu 2. Kemudian titiknya juga sudah ada. Berarti kita tinggal memasukkan ke dalam rumus persamaan garis singgung. Berarti Y min min. Berarti plus 2 sama dengan gradiennya sama dengan 2 kali X min X1-nya 1. Kita kalikan dulu. Berarti Y ditambah 2 sama dengan 2 kali X. 2X, 2 kali min 1, min 2. Kita pindah ruas ya, sama dengan 2X min 2. Nah, plus 2 ke kanan jadi min 2. Berarti Y sama dengan 2X min 4. Nah, jawabannya yang mana dari soal? Berarti yang C. Kemudian soal nomor 3. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2X kuadrat plus X plus 1 di titik yang absisnya 1. Nah, di sini ada kata-kata absis. Absis ini merupakan X ya. Nah, kemudian jika Y disebut dengan ordinat, berarti X1-nya sudah ada, tetapi Y1-nya belum ada ya. Tadi ada 2 hal wajib yang sudah di awal dijelaskan, tidak boleh ada yang jomblo. Berarti kita harus cari dulu bagaimana cara mencari Y1, yaitu dengan cara memasukkan X1 ke dalam rumus Y itu. Berarti 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 ditambah 1. Berarti sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 1. Berarti Y1-nya sama dengan 4 ya. Saya hapus dulu karena kurang jelas. Nah, di sini sudah terpenuhi bahwa titiknya adalah X1, Y1 sama dengan 1,4. Sekarang tinggal apa? Tinggal mencari gradien. Nah, ingat gradien itu adalah menurunkan pertama. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4X. Turunan dari X sama dengan 1. Nah, ini baru ketemu gradien. Terus masukkan titik X-nya sama dengan 1. Berarti 4 kali 1 tambah 1 sama dengan 5. Gradiennya sudah ada, kemudian titiknya juga sudah ada. Maka kita tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Nah, diingat ya rumusnya. Berarti Y dikurangi Y1-nya sama dengan
4 sama dengan gradiennya 5. 5 kemudian dikali X min X1 nya berapa? 1. Nah, kalikan ke dalam kurung berarti sama dengan 5 kali X sama dengan 5X. 5 kali min 1 sama dengan min 5. Pindah ruas, min 4-nya ke sebelah kanan jadi min 5 plus 4. Nah, berarti Y sama dengan 5X min 5 tambah 4 min 1. Berarti Y sama dengan 5X min 1 yang mana? Ternyata yang E. Sampai di sini dulu, teman-teman ambil nafas dulu ya, karena ini soalnya lumayan banyak. Soal berikutnya adalah persamaan garis yang menyinggung parabola Y sama dengan min X kuadrat dan sejajar dengan garis 4X plus Y plus 3 sama dengan 0. Nah, di soal ini sudah saya garis bawahi bahwa kalimatnya adalah parabolanya sejajar dengan garis itu ya. Saya gambarkan dulu, ini merupakan gambar parabola dari Y sama dengan min X kuadrat. Dan garis ini adalah garis 4X plus Y plus 3 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan adalah persamaan garis yang menyinggung parabola. Berarti saya akan gambarkan bahwa garisnya menyinggung parabola ya. Nah, karena dia sejajar, maka jika diperpanjang sampai panjang sekali, tidak akan menemukan titik potong ya. Jadi misalnya dia adalah dua buah garis sejajar, berarti saya misalkan garis yang pertama saya gambar adalah sebagai gradien 1. Kemudian yang menyinggung parabola adalah gradien 2. Karena dia sejajar, maka gradien 1 harus sama dengan gradien 2. Nah, dipahami ya, kalau sejajar M1 harus sama dengan M2. Nah, kembali ke dalam soal, diingat bahwa dua hal yang wajib ada. Yang pertama adalah titik, yang kedua adalah gradien. Nah, bagaimana cara mencari persamaan garis singgung yang menyinggung parabola tetapi dia sejajar? Nah, dari garis 4X plus Y plus 3, kita bisa mencari gradiennya. Yang pertama adalah MGS atau gradien garis singgung ya. Karena dia sejajar berarti kita akan menyamadenggankan ya. Kan di situ garisnya masih 4X plus Y plus 3. Kita akan buat persamaan Y sama dengan, berarti 4X-nya pindah ke kanan jadi min 4X plus 3 pindah ke kanan jadi min 3. Nah, berarti gradiennya atau turunan dari garis itu adalah min 4 ya. Nah, karena dia sejajar, maka jika M1-nya adalah min 4, maka M2-nya juga min 4. Nah, kemudian setelah itu, kan itu sudah ketemu gradiennya min 4. Nah, kemudian titiknya kita akan cari. Nah, dari mana? Perhatikan, karena gradien garis singgungnya sama dengan Y aksen atau turunan dari Y, berarti kita masukkan gradiennya min 4, berarti sama dengan turunan dari min X kuadrat adalah min 2X. Berarti sama dengannya persamaan menjadi 4 sama dengan 2X, maka X sama dengan 2. X1-nya sudah ketemu, berarti tinggal mencari Y1. Dari mana Y1? Berarti dari min X kuadrat, X-nya diganti 2 kuadrat sama dengan min 4. Nah, sekarang titiknya sudah ada, kemudian gradiennya sudah ada ya. Titiknya adalah 2, min 4, kemudian gradiennya adalah min 4. Sekarang kita kembali ke rumus persamaan garis singgung ya. Saya tuliskan di atas biar lebih banyak. Persamaan garis singgung sama dengan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, sekarang kita masukkan Y min Y1 berarti Y min Y1-nya kan min 4, berarti jadinya plus 4 sama dengan gradiennya berapa tadi? Gradiennya adalah min
4. Kita masukkan ke sini ya. Min 4 kali X dikurangi X1-nya berapa? X1-nya 2. Nah, kita kalikan dulu, berarti Y plus 4 sama dengan min 4 kali X sama dengan min 4X. Min 4 kali min 2 jadinya plus 8. Nah, setelah itu kita pindah ruas ya, jadi min 4X plus 8 dikurangi 4. Kan tadinya plus, pindah ke kanan jadinya min. Y sama dengan min 4X ditambah 4. Yang mana jawabannya? Berarti yang A. Nah, kesimpulannya apa? Jika sejajar, maka M1 sama dengan M2. Nah, bagaimana mencari X1 dengan Y1? X1-nya dari persamaan parabola yang sudah diketahui. Ya. Kalau tadi adalah soalnya bentuk sejajar, perhatikan soal berikut ini. Garis singgung pada kurva X kuadrat min Y plus 2X min 3 sama dengan 0 yang tegak lurus pada garis X min 2Y plus 3 sama dengan 0 mempunyai persamaan titik-titik. Kita ulang lagi bahwa tadi yang pertama ya, soal sebelum ini adalah soal bentuk sejajar ya. Kalau sejajar saya anggap ini gradien 1, ini adalah gradien 2. Jika dia sejajar, maka gradien 1 atau M1 harus sama dengan gradien 2 atau M2. Nah, sekarang di soal ini adalah kasusnya tegak lurus. Nah, bagaimana jika ada dua buah garis yang saling tegak lurus ya? Pertama misalnya ada M1, kemudian yang kedua ada M2, maka jika dia tegak lurus, maka gradien 1 kali gradien 2 sama dengan min 1. Atau M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, sekarang ketika gradiennya sudah ketemu, maka kita akan mencari titik dari persamaan garis itu. Kita akan buat persamaannya menjadi min 2Y sama dengan min X min 3, maka Y sama dengan 1/2X plus 3/2. Berarti kita turunkan dari persamaan Y-nya ya. Turunan dari Y sama dengan setengah X plus 3/2 atau kita sebut dengan gradien. Berarti turunan dari setengah X adalah setengah. Nah, karena dia tegak lurus, ya ingat, dia tegak lurus dan gradien satunya sudah ketemu setengah, maka kita bisa mencari nilai gradien 2 ya. Dari mana? Nah, gradien garisnya belum diketahui, dikali setengah. Setengah itu apa? Setengah itu dari gradien garis yang sudah kita cari, sama dengan min 1. Berarti berapa kali setengah biar ketemunya min 1? Berarti kan ketemunya min 2 ya. Nah, ini adalah gradien yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan garis singgung. Nah, sekarang setelah ketemu gradien, sekarang tinggal mencari titik X1, Y1. Nah, bagaimana mencarinya? Maka kita akan pindah ruas, persamaannya menjadi X kuadrat, min Y-nya pindah ke kanan, jadi plus 2X dikurangi 3 sama dengan Y. Kita buat Y-nya pindah ke kanan ya. Nah, tadi gradien garisnya sama dengan Y aksen, berarti gradien garisnya sama dengan min 2 sama dengan turunan dari Y berapa? 2X ditambah 2. Nah, kemudian 2-nya kita pindah ruas ke kiri, jadi min 2 dikurangi 2 sama dengan min 4 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan berapa? Min 2. Oke, sekarang X-nya ketemu min 2. Nah, sekarang bagaimana mencari Y? Tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini. Berarti Y sama dengan min 2 kuadrat ya. Berarti berapa?
4 ditambah 2x berarti 2 kali min 2 berarti min 4 dikurangi 3. Berarti Y1 sama dengan ini kan 0. 0 dikurangi 3 berapa? Min 3. Oke. Nah, sekarang ketemu gradiennya ada, titiknya ada, berarti sekarang tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Rumusnya apa? Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurangi Y1-nya berapa? Min 3. Berarti min jadinya plus 3 sama dengan M. M-nya berapa? M-nya itu tadi min 2, kemudian kali X dikurangi X1-nya berapa? Min 2. Berarti min 2 jadinya plus 2. Nah, sekarang kita kalikan ke dalam kurung ya. Jadi min 2 kali X sama dengan min 2X. Kemudian min 2 kali 2 min 4 ya. Kemudian plus 3-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi Y sama dengan min 2X. Min 4 dikurangi 3. Berarti berapa? Min 7. Bener ya? Y sama dengan min 2X min 7. Oh, ternyata pilihan gandanya berupa sama dengan 0. Berarti kita pindah ruas dulu. Berarti Y min 2X-nya ke kiri jadi plus 2X. Min 7 ke kiri jadi plus 7 sama dengan 0. Y plus 2X plus 7 sama dengan 0 yang mana? Ternyata jawaban yang benar adalah soal yang pilihan ganda yang A. Nah, ingat ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya jika dia adalah tegak lurus berarti cari dulu gradien 1, kemudian kalikan gradien 2, hasilnya harus min 1.